Ya, selamat siang Pak Teguh. Ini saya baru setahun ya Pak ya, dari tahun Januari 2022 lah masuk di saham. Nah pas saat itu ya, karena saya tahunya adalah ya, jangan keluar dari circle of competence katanya gitu Pak. Jadi karena saya di otomotif, ya akhirnya yang saya lihat dan Pak ada Pak Lokeng Hong juga di situ. Nah itu masuk ke Sevin, Gajah Tunggal kok kebetulan ya Pak. Jadi sesuai sama eh, pengetahuan saya lah, pekerjaan saya sehari-hari gitu Pak. Saya di Suzuki udah 13 tahun Pak, kepala cabang di Suzuki Malang, UMC Malang. Nah, yang saya bingung, memang tahun lalu itu semester 2 itu otomotif naik Pak. Sebentar, ketika Nah, Pak Bayu bilang otomotif naik itu Suzuki-nya Pak Bayu aja penjualan atau otomotif secara semua keseluruhan se-Indonesia? secara keseluruhan, iya secara keseluruhan Pak. Semua merek. Otomotif semua merek, betul. Otomotifnya naik. Nah, cuma kan belum ada pergerakan Pak. Nah, ada pergerakan itu setelah keluar laporan keuangan kemarin ya, yang Q1 itu ya. Nah, Q1 keluar, itu tiba-tiba langsung semuanya happening, naik semua, booming semua. Nah, padahal di 2023 ini, dari Januari sampai sekarang, saya ngerasa penjualan turun, Pak. Semua merek pun turun dan merasa susah. Tapi makanya pas Q1 itu lagi booming, saya jual, Pak. Saya jual ada di apa namanya auto di 1800, Sevin itu pas 20 kemarin sama GJTL di 910. Tapi nggak tahunya naiknya makin gila lagi Pak. Nah pertanyaannya kapan sih Pak? Apa yang menyebabkan harga itu naik terus gitu Pak? Dan kenapa dan kapan waktu yang tepat buat jual saham? Terima kasih Pak Teguh. Pertanyaannya Pak Bayu ini adalah pertanyaan berusia 100 tahun mungkin. Semua orang kalau main saham itu pasti pertanyaannya begitu. Kapan jualnya gitu ya. Oke, tapi saya jawab Pak Bayu. Intinya memang begini sih, masalah jual saham ini bisa dibilang art ya, seni. Nggak nggak ada patokan rumusan yang pasti gitu. Karena apa? Karena jangankan Pak Bayu atau jangankan saya, Pak Lokeng Hong sekalipun itu tidak bisa menebak sebuah saham itu naiknya persisnya sampai harga berapa, itu tidak bisa. Hanya karena Pak Lokeng Hong jual bukan berarti besok dia akan turun lagi. Bisa saja lanjut naik lagi. Masih ingat Pak Bayu? Sebenarnya yang jual Cevin ya, Klipan Finance itu bukan cuma Pak Bayu. Pak Lo juga jualan beliau itu waktu di harga 500-an. Tapi masih lanjut naik lagi itu Cevin. Begitu loh. Berarti apakah beliau salah? Ya belum tentu juga, kan siapa yang bisa nebak saham ini akan naik sampai turun sampai berapa. Tidak hanya Cevin, semua saham di Bursa Efek tidak ada yang bisa menebak secara persis. Ketika dia turun, turunnya sampai harga berapa, ketika dia naik, naiknya sampai harga berapa. Itu kita tidak bisa menebak secara persis. Yang bisa kita lakukan, Pak Bayu, adalah yaitu tadi yang saya bilang ada rumus-rumusnya, menghitung harga wajar saham itu berapa. Contoh biar gampang aja lah, Gajah Tunggal kalau misalnya kinerjanya masih bagus terus sampai akhir tahun nanti, memang perkiraan harga wajarnya itu kurang lebih Pak, di 2.000 sampai 2.500 rupiah. Jadi kalau Bapak jual di harga 910 memang agak kecepatan. Agak kecepatan ya. Tapi balik lagi, apakah Gajah Tunggal akan naik sampai ke 2.000? Itu kita nggak tahu. Bisa saja besok-besok turun lagi. Apakah kalau dia benar naik sampai 2.000, kenaikannya berhenti di 2.000? Belum tentu juga. Bisa lebih dari itu. Banyak banget faktor yang menentukan. Jadi harga 2.000 itu hanya patokan saja, tapi bukan berarti prediksi gitu loh. Bukan berarti prediksi bahwa sahamnya akan naik ke harga segitu. Saya sendiri Gajah Tunggal sampai sekarang masih hold ya. Kalau yang saya lihat sendiri Pak, ya sejauh ini di lapangan ya, memang ada fluktuasi ini dan itu memang sebenarnya juga sudah merupakan pertanda bahwa booming otomotif ini sudah mendekati atau sudah sedikit melewati masa-masa periode puncaknya. Betul. Tadi kan saya juga sudah bilang, properti saat ini memang belum booming, tapi otomotif itu kayaknya memang sudah deket-deket sih. Karena sudah sejak tahun 2021 lalu booming itu, udah hampir 2 tahun loh, udah jalan 2 tahun. Tapi untuk kedepannya dalam jangka pendek, dalam waktu 1 tahun 2 tahun ke depan lah, harusnya kinerja otomotif menurut saya masih cukup bagus. Karena kan begini, penjualan itu semester lalu
Itu kan penjualan ada tahapan-tahapannya juga, Pak. Sampai akhirnya diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan otomotif yang bersangkutan. Kalau misalnya kayak Suzuki, yang saya tahu Pak Bayu, itu di bawahnya Indomobil, betul nggak? Nah, berarti kan Ya, Imas Pak. IMAS. Nah, misalnya pendapatannya Suzuki-nya punyanya Pak Bayu atau semuanya lah, itu turun semester ini. Tapi belum tentu semester ini juga kinerjanya dia akan turun. Mungkin baru akan tercermin di semester depan gitu loh. Karena ada proses ya dari penjualan sampai akhirnya diakui sebagai pendapatan, proses pembukuan akuntansi seperti itu. Jadi betul Pak Bayu, saya setuju. Mungkin otomotif saat ini sudah mendekati atau bahkan lewat titik puncak boomingnya, tapi belum benar-benar meredup, belum. Jadi mungkin masih ada beberapa bulan sampai sekitar 1 tahun ke depan lah. Nah, jadi selama kinerja emiten yang bersangkutan masih bagus ya, masih labanya masih naik dan seterusnya, dan valuasi saham yang bersangkutan juga masih murah. Jadi begini Pak Bayu betul ketika kemarin sebenarnya menjual Gajah Tunggal, Cevin pada harga-harganya masing-masing itu karena pertimbangan bahwa wah kayaknya udah lewat nih booming otomotif. Yang Pak Bayu lupa perhatikan adalah valuasi sahamnya. Bukan lupa sih, ya tidak memperhatikan saja karena ya mungkin belum paham dan itu wajar Pak, itu wajar banget seperti itu ya. Cuman kalau misalnya yang kita lihat sendiri ya, kalau memang sahamnya masih belum mahal, masih murah loh, Gajah Tunggal masih murah ya. Cevin, meskipun jujur Pak Bayu, saya sendiri pun Cevin udah jual juga sih. Udah profit juga, tapi kalau Gajah Tunggal masih hold lah. Kalau auto kita nggak pegang. Nah, kalau misalnya kita lihat kinerja emitennya masih bagus dan perkiraan saya harusnya sampai kuartal 2 ini masih bagus lah. Dan valuasi saham yang bersangkutan juga masih murah. Artinya sahamnya memang masih akan lanjut naik Pak. Masih akan lanjut naik. Jadi ya kita masih hold gitu. Jadi pertimbangannya seperti itu. Nah tapi kalau sudah keluar duluan seperti yang dialami oleh Pak Bayu, jangan penasaran Pak. Jangan masuk lagi. Jangan penasaran. Saya yakin Pak Bayu sekarang penasaran apakah saya beli lagi aja Gajah Tunggal ya di 1.100 sekarang nih. Enggak, jangan. Iya kalau naik lagi, kalau turun lagi bagaimana? Profit yang Anda peroleh hilang jadinya. Seperti itu. Jadi Anda harus cari lagi peluang di sektor yang lain atau di saham yang lain lah. Itu let it go aja. Memang rezekinya cuma segitu aja gitu. Masih mending toh daripada orang lain rugi. Ya kan Pak Bayu? Cukup Pak Bayu? Siap, cukup Pak Teguh. Terima kasih Pak. Lanjut ya.